apa kabar semuanya? Semoga tetap bahagia ya. Nih, Depi baru selesai baca berita di palpres.com mengenai penemuan batu bata di lingkungan SMB 2 ini. Nah, sebelum kita tanya mengenai batu bata ini, yuk kita lihat koleksi apa saja yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Ikutin Depi terus ya. Selamat datang Kak di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Yang ini Mbak, kalau harga tiket masuk Museum SMB 2 ini berapa ya Mbak? Kita harga tiket masuknya berdasarkan Perda Kota Palembang nomor 2 tahun 2012. Tingkat anak-anak pelajar itu Rp1.000, mahasiswa Rp2.000, umum itu Rp5.000, wisata mancanegara itu Rp20.000. Oke. Mbak, maaf dari mana? Dari umum Mbak? Tingkat umum berarti Rp5.000 Kak. Oh, berarti Rp5.000 Mbak Iya. ya? Oke. Ini Mbak. Nah, Oke viewer, sekarang Devi sudah dapat karcis masuk ke Museum SMB 2 ini. Mbak, kalau mau lihat ke atas itu gimana nih Mbak? boleh nanti lewat tangga sebelah kiri, nanti saya antar boleh? Oke, boleh Mbak. Ini Mbak Devi, perkenalkan Pak Abi. Oke, Pak Abi, saya Devi dari palpres.com Pak. Ya, ini guide kita akan menemani Mbak Pebi untuk lihat-lihat di sini museum. makasih Saya ya, pamit Pak. dulu ya untuk Oke. jaga karcis kembali. Ya, terima kasih ya. Oke viewer, sekarang Devi sudah bersama dengan Pak Abi Sopian ya Pak sebagai tourist guide di Museum SMB 2 ini. Nih Pak, kalau boleh tahu di SMB 2 ini ada koleksi apa aja nih Pak? Jadi kita ambil yang besar-besar saja dulu ya. Yang pertama Sriwijaya dan yang kedua itu Kesultanan Palembang. Itu yang ada di sini. Ini Pak, kalau mau lihat koleksi itu bisa Pak? Bisa cicilah ke Kesultanan Palembang atau Raja-Raja Palembang ya. Nah, ini cicilah Raja Palembang. Ya. Asal usulnya Raja Palembang ini dari Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, ke atas ke Nero Kendedes. Nah, kemudian Brawijaya punya istri Putih Cina, Putih Campa, Putih Cina. Anaknya Raden Patah. Raden Patah nama kecilnya Jinbun. Setelah dewasa Raden Patah jadi Sultan Demak pertama. Nah, istrinya salah satu cucu Sunan Ampel, Wali Songo. Nah, jadi kita begini Wali Songo. Nah, anaknya Raden Patah ini banyak. Ratu Mas kawin dengan Pangeran Cirebon, Pati Yunus, Pangeran Sekatelepen, Pangeran Tringono, Raden Kulon dan Pamungkas. Ini anak Raden Patah. Beliau wafat diganti Pati Yunus, ini wafat diganti Pangeran Sekatelepen, ini wafat diganti Aryo Penangsang, cucunya Raden Patah. Aryo Penangsang jadi adipati Demak, ada perang saudara, Pajang Demak Mataram, terbunuhlah Pangeran Aryo Penangsang. Terbunuhnya Aryo Penangsang ini bukan oleh pedang musuh, pedang dia sendiri. Pedang itu agak apa namanya tuh, kalau kena pecah kulit mati ya. Ya, karena musuh membuat jaringan yaitu kuda perempuan, pihak musuh kuda perempuan, sedangkan Aryo Penangsang kuda laki-laki. Jadi kuda ini bagaimanapun mau mengejar kuda perempuan. Akhirnya pedangnya meleset, kena sedikit, pecah kulit, meninggal. Jadi bukan oleh pedang musuh, tapi pedang dia sendiri. Aryo Penangsang meninggal, maka larilah dari Demak ke Palembang anak raja-raja Jawa di bawah pimpinan Ki Gede Insro Tuo dan Ki Gede Insro Mudo. Yang tua ini tidak punya anak, yang muda banyak anak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini anak yang muda ya Pak? Iya, yang muda. Nah, kemudian di belakang beliau, lain dari anak-anaknya ini, ada 12 laki-laki, 12 perempuan, berangkat dari Demak ke Palembang. Maka itu kalau ada pemilihan bujang gadis Palembang, selalu finalisnya 12 laki-laki, 12 perempuan. Kalau kalau di Jakarta Abang None ya, di sini bujang gadis Palembang. Tahun 1659 jadi negara Islam, Palembang Darussalam. Palembang nama kota, Darus tempat, salam aman damai dan sejahtera. Jadi Palembang Darussalam awalnya 1659, berakhirnya 1821. Pada tahun 1984 Kepres Presiden RI ya, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Kita
lanjut. Nah, ini Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun. Ya, supaya kamu tahu Ratu Sinuhun ini Ratu yang membuat undang-undang simbol cahaya. Ya, siraman cahaya maksudnya. Nah, itu Ratu Sinuhun orang Satu Ilir. Orang Satu Palembang Lama. Ilir, Ya. Nah, Ini apa nih Pak? Ratu Sinuhun tadi. Ratu Sinuhun. Ratu ini, Pak. Sinuhun dia merintah, ini suaminya Pangeran Sideng Kenayan, dia merintah 1639, ini 16 juga, tapi tahu tidak, ini kebanyakan 16 juga, 1650. 200 tahun sebelum Sultan Mahmud Badarudin. Ini 1821. Oh, berarti duluan Ratu Sinuhun ini Pak Iya, ya, baru iya. Sultan Mahmud Badarudin. Nah, dia yang membuat hukum undang-undang simbol cahaya yang sekarang kita dibuat oleh Presiden Soekarno, Iya. Pancasila. Ya. Oh, Tapi jadi saya ceritakan ya di sini sunlight. Tapi saya tidak biasa sunlight. Sunlight ini matahari lah jam 11. Terang be. Memang benar matahari tapi tidak terang. Tapi saya mengatakan sunrise karena ada sinar. Matahari pagi kan sinar. Iya, iya. Nah, boleh saya ceritakan dalam bahasa apa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Indonesia dulu. Maaf, Sunrise ini artinya kehidupan. kehidupan. Ya, jadi kalau udah ada matahari, jangan kita semut juga mati, salju turun ke bawah. Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya sunrise mean living, kehidupan. Twice mean law, timbangan itu hukum. Basic Al-Quran mean Bible. Nah, ini Quran. Kalau orang asing ngantar Bible. Ya. Con when the water con when the fish con, trompet perang dan damai dibunyikan, tetap semangat. Grace self defense, pembelaan diri setiap orang pakai keris. Sampai ada pepatah kalau tidak ada keris bukan jantan katanya. Tahu jong memang. Tapi sekarang kalau bawa keris 3 bulan penjara. Kalau yang pendek, kalau yang panjang 9 bulan. Panjang lagi cak pedang setahun. Bawa apa ya? Iya. Belum ngapa bang, kalau ngapa bang seumur hidup. Ini bola dunia bentuk kipas, jadi kita sebutkan ya globe look like pen. Pen untuk kipas, globe itu bola dunia. Men must be kind to anybody, harus baik kepada setiap orang. Karena menurut Al-Quran, we are one ancestor from Adam and Eve. From Adam dan Hawa, hanya beda suku bangsa dan bangsa. Nah, surat yang terakhir ini Surah Ar-Rahman. Ali Imran, surah Ali Imran. Ummatun yad'u ilal khair. Wahai umat berbuatlah kebaikan. Mungkin ujungnya ada naik muka tapi tidak sebut lagi yang betul buat baik, yang buat jahat. Manusia itu diajarkan berbuat baik ya. Ya, diutamakan. Nah, inilah lambang tua Palembang yang mungkin ada sama dengan Pancasila ini. Karena menurut Al-Quran kita ini satu keturunan Adam dan Hawa. Termasuk Inggris Prancis itu dari nenek moyangnya dari Adam dan Hawa. Kalau lambang Sultan ini masih sering digunakan ya Pak, masih dipercaya. Tidak dulu kan. Kalau sekarang hanya Ya, kita peninggalan sudah saja, Pancasila, Pak. kita sudah ada negara kesatuan, ya kita masih. Ya, cuman ada ini mendekati ya. Nah, ini duit masa dulu. Jadi namanya yang besar itu bisa dibaca, tapi dalam bahasa Palembang Darussalam tadi, kemudian tahunnya Hijriah. Ini Hijriah. Iya, Hijriah. Ya. Nah, jadi dari awal sampai ini. Oh, ini umumannya Pak ya? Ya, kalau yang tidak tapi yang baca dibaca ini bisa sama sini. Mungkin ada orang yang tandanya banyak kalau yang dikit. Ini hibah dari Dr. Holik ya, menghibat. Apa Pak? ini Jalan Tengkuru Iya, Pak. pada sejarahnya pada abad ke-12, sudah habis di abad ke-12, 13-14 masuklah bajak laut dari laut Timur Selatan. Merajalela, pisang lagi berjantung, lagi pesanya, apalagi yang sudah masak, yang sudah tinggal merembay. Nah, jadi bajak laut masuk, Perahu Jayapati nanti merembet ke Jawa, maka minta bantuan istrinya, Putih Campa tadi, menerbangkan burung pati yang asal ke Cina, ditulis burung pati selekahnya datang ke Semarang. Maka ditulis dalam bahasa Sunda, King Hu terus bawa rombongan, lebih kurang 20 kapal, masuk Semarang. Dari Semarang karena dia berjemaah buat masjid Sampokong. Sam itu 3 Pokong Duali. Nah, dari Semarang
terus ke Palembang. Semua artinya bajak laut tu dikumpulkan, yang kecil-kecil dibunuh, dimasukkan dalam sungai, jadi ada Sungai Tengkorak. Mulanya dikatakan Sungai Tengkorak. Oh, jangan yang tua-tua, jangan. Kalau tengkorak kebanyakan orang demam mungkin. Jadi takut Iya, orang ke sana takut. ya Pak. Jadi Sungai Tengkorak. Ya. Oke. Nah Pak, kita sudah cerita tentang Jalan Tengkorak ini. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Nah, ini pengantin Palembang. Hmm. Inilah perkawinan antara Cina dan Palembang. Ini namanya pakai ini Pak Sangkong, dalam bahasa Cina Pak itu 8, Sangkong itu wali, pakai 8 wali. Tapi Cina tidak pernah mengatakan wali, tidak tahu dia dewa, 8 dewa. Jadi ada kan. Ini Melayu Palembang, ya ini Cina. Ya. Nah ini. Kemudian satu ini pakaian Melayu Cina, kalau di Malaysia Baba Nyonya. Baba Nyonya. Nah, Baba Nyonya. Kalau kita ini Melayu Cina, atau Pak Sangkong atau Pak Sangko tadi. Nah, ini Melayu Jawa. Ya, Melayu Jawa, laki-laki iya, Jawa, ini perempuan sering Palembang. Dipakai orang-orang Jawa Ya. ya Pak, pakai keris. Ais yang gitu. Keris itu tetap ada, sebab ini di Palembang itu keris ini sampai ada tanda kalau tidak ada keris bukan danang. Oh. Bukan Tapi jantan. bukan ini Pak ya? Ya. Cuman hiasan Pak ya Pak ya? Bukan, pakai sebab dulu keris ini dibawa terus. Mainin bae lah 2 jam tak boleh bawa. Kena 3 bulan. Nah, ini masih bahasa Cina Pangkeng. Ini bahasa Koreanya Pansien. Pansien. Ya, Pansien itu bahasa nasional ibaratnya. Pangkeng ini bahasa Hokkien. Ini Kamar ada pengantin. Kamar pengantin ya Pak? Ya. Cuman ini ada kekurangan, aturnya double bed. Double bed. Bantal itu harus 12. Bantal laki-laki 12, bantal perempuan 12. Karena larinya ke Palembang 12 remaja, laki-laki perempuan lari ke Palembang, larinya masih remaja, kawinnya di Palembang. Ini di bawah 10 orang biasa, 10 ya kalau ada mal. 11 orang ada duit, 12 orang ningrat. Nah kalau nak disebut ke 4 iko, wong susah. Oke, Pak Sofian, terima kasih atas penjelasannya Pak mengenai Kesultanan Palembang ini, mulai dari Kerajaan Sriwijaya hingga Palembang ini. Ya. Kalau bercerita tentang Palembang ini memang tidak ada habisnya ya Pak, panjang Ya. sekali ceritanya. Sudah saya katakan kalau mau dibuat buku tebal buku. Tebal. Oke viewers, tadi kan di awal video Depi nyebutin mau melihat penemuan batu nih. Nah sekarang kita lihat yuk penemuan batu itu seperti apa sih bentuknya. Ikutin Depi terus ya.